Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan malam kita. Mari sama-sama kita menghampiri hadirat Tuhan, bersyukur kepadanya atas segala kebaikan dan anugerah yang tetap kita masih alami sampai malam hari ini. Karena kita tidak bisa menjauh dari Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu, hanya dengan ucapan syukur kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan.
berselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci.
Selalu indah pada waktunya bagi hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami ada di dalam hadirat-Mu bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pertolongan pemeliharaan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Malam hari ini di hadapan Tuhan kembali kami mengangkat setiap hati kami kepada-Mu. Hati kami tetap dan terus merindukan akan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, firman-Mu yang menjadi perkataan-Mu sendiri Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman itu hidup dan bekerja di dalam setiap pribadi kami, bahkan setiap umat-Mu yang juga mengikuti renungan malam ini Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan juga bekerja di tengah-tengah hidup mereka. Kami berdoa Bapa di sorga, biar setiap kebenaran firman-Mu yang menjadi rema itu tertanam di dalam setiap hati kami. Dan tidak ada satupun benih-benih yang Tuhan ditaburkan itu jatuh di tanah-tanah yang tidak baik, tetapi mendapat tempat di tanah hati kami yang terbaik Tuhan, sehingga berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, ambil alih pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Berkati seluruh umat-Mu, kuduskan setiap pendengaran kami, telinga kami, pandang kami Tuhan. Bahkan siapapun Tuhan yang ada di luar sana yang mengikuti renungan ini, Tuhan jamah dan berkati mereka. Biar keselamatan Tuhan juga bagi mereka yang belum percaya boleh mengenal sesungguhnya Engkau berkata bahwa keselamatan itu datang daripada-Mu, dan nyatakan itu dalam hidup mereka Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami perlukan pengertian yang benar dari Roh Kudus untuk membuka pengertian bagi kami, sehingga apa yang kami terima, apa yang kami pelajari malam hari ini, kami dapat mengerti dan memahaminya di dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau belajar bersama akan kebenaran firman-Mu di malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, dan juga saudaraku yang ikut bersama-sama dalam perenungan malam kita, bahwa pada hari ini kita oleh tuntunan pertolongan Tuhan sudah ada di bulan Agustus yang ketiga, tanggal 3 Agustus tahun 2020, dan juga oleh pimpinan Tuhan kita sudah sampai ke kitab Korintus, surat Paulus yang pertama kepada jemaat yang di Korintus, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Jadi setelah pada 2 hari yang lalu
kita merenungkan, yaitu dalam Roma pasal 15 ayat 16 kita melihat tentang bagaimana salam dan juga ada peringatan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan sekarang kita ada yaitu di surat 1 Korintus pasal yang ke-2, dan pada malam hari ini kita akan coba melihat juga beberapa hal yang kita bisa lihat dari 1 Korintus pasal 1 dan juga pasal yang kedua. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lihat masuk kepada ayatnya, nah kita akan coba bersama-sama akan sampaikan sedikit latar belakang daripada kitab Korintus ini. Jadi kalau kita lihat, perhatikan sesuai dengan judulnya, maka ini adalah surat Paulus yang pertama kepada jemaat yang di Korintus, ya. Dan saudaraku, temanya itu adalah masalah-masalah dalam jemaat dan pemecahannya. Tahun penulisan itu kurang lebih sekitar antara tahun 55 dan 56 Masehi, ya. Ada latar belakangnya sedikit dari kota Korintus ini. Korintus itu adalah sebuah kota kuno di Yunani, dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Jadi pada zaman Paulus itu kota ini adalah sebuah kota metropolitan. Dan seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek. Ya, jadi dia dikatakan ini sudah mengalami kemajuan, ya, pada saat itu kota metropolitan, tetapi angkuh secara intelek, ya, kaya secara materi, tapi bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Jadi segala macam dosa merajalela. Dan kalau kita perhatikan, akhirnya bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa perhatikan ada juga dosa-dosa yang terjadi di jemaat, berarti bahwa ketika mereka menjadi orang percaya, maka kadang masih dipengaruhi oleh gaya hidup yang lama. Sehingga Paulus menyampaikan bahwa karena kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh jangan sampai diserahkan kepada dosa, ya. Tetapi sekarang tubuh ini harus memuliakan Allah. Nah, bersama dengan Aquila dan Priscilla dan rombongan rasulinya sendiri, Paulus mendirikan jemaat Korintus itu selama 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misi yang kedua. Nah, saudaraku, jadi Paulus mendirikan jemaat yang di Korintus ini bersama rombongan rasulinya. Kita tahu ada rekan-rekan sepelayanan yang bersama-sama dengan dia, bahkan juga dengan suami istri yaitu Aquila dan Priscilla. Nah, kita perhatikan misalnya di Kisah Rasul pasal yang ke-18, di sini menceritakan tentang bagaimana ketika Paulus ada di sana, ya, di kota Korintus. Saya akan bacakan, coba lihat lagi, yaitu di ayat yang ke-2 sampai yang ke-4 dan juga 5. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi di sini bahwa Paulus bersama dengan rekan-rekannya. Di situ ada sepasang suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla, yang turut membantu, yang ikut juga bersama-sama mendirikan jemaat, dan juga bersama dengan rombongan rasulinya, yaitu ada Silas dan Timotius, dan juga rombongan-rombongan teman-teman rekan seperjalanan yang lainnya. Nah, tapi Tuhan, ketika Silas dan Timotius datang, maka Paulus bisa berkonsentrasi penuh dapat dalam memberitakan firman. Jadi rekan-rekan ini juga membantu Paulus dalam hal yang lainnya, bidang yang lainnya. Jadi selama
18 bulan, 1 tahun 6 bulan ada di kota Korintus, maka saudaraku selama jangka waktu yang ada itu Paulus mendirikan jemaat. Ya, kalau kita lihat saudaraku bahwa ini yang kita lihat pelajari bahwa hadirnya Paulus itu sekalipun dalam jangka waktu yang singkat, tetapi dia tahu bahwa ketika dia hadir di mana, berarti dia tahu bahwa dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang rasul Yesus Kristus yang dipilih dan dipanggil. Karena itu dia harus memberitakan Injil. Ya, dia harus menyampaikan firman Tuhan kepada tempat di mana dia berada, dan mereka yang bisa dikumpulkan yang menjadi percaya ya kepada pemberitaan itu, maka mereka dikasih oleh Tuhan. Maka berikutnya Paulus mengumpulkan mereka lalu mengajar mereka, ya, terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, ya. Jadi saudara di sini katakan firman Tuhan bagaimana ia memberi kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Paulus tahu harus mengerjakan apa dalam waktu yang singkat di mana dia ada, di mana dia hadir di kota Korintus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa hadirnya kita juga dalam masa waktu yang Tuhan beri kepada kita, adanya kita di mana itu. Lagi firman Tuhan datang kepada kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam di situ. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan bagi kehidupan kita, dan karena itu kita mengerjakan, kita melakukan apa. Nah, itu juga sangat penting untuk kita juga mengikuti setiap pilihan dan rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ketika kita ada di mana dan kita tahu ada hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita, dan itu yang kita lihat juga di dalam kitab Roma bahwa saya katakan jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi, tapi berpikirlah sesuai dengan ukuran iman. Artinya bahwa apa dulu yang ada kita lakukan, kita kerjakan. Ketika kita ada di mana di tempat tersebut, maka segera kita melakukan bagian kita, segera kita melakukan tugas kita. Dan dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, maka jemaat Tuhan ini terbentuk. Ya, di sini kita perhatikan bahwa ayat 9 sampai 11, pada suatu malam, tetap di Kisah Rasul pasal 18, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menghina engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, ketinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ia mengajarkan firman Allah, ya, di tengah-tengah mereka, menyampaikan firman Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan dalam sebuah penglihatan untuk memberikan peneguhan kepada dia bahwa terus beritakan firman Tuhan, aku menyertai engkau, ya, dan tidak ada seorang pun yang, artinya bahwa ada penyertaan Tuhan hadir, kuasa Tuhan bekerja, menyertai apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Paulus, ya, karena dia tahu benar di mana dia berada, berarti apa yang harus dikerjakan, dilakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kehidupan kita, saudaraku, waktu yang Tuhan beri kepada kita ini begitu terbatas, ya. Jadi karena itu berarti waktu yang ada di mana Tuhan hadirkan kita, di mana Tuhan bawa kita, berarti di tempat tersebut saya mesti lakukan sesuatu, saya mesti kerjakan sesuatu, ya, supaya di mana saya ada, di mana saya hadir, firman Tuhan disampaikan, ya. Orang-orang yang tanpa pengertian, mereka bisa boleh pengertian. Orang-orang yang belum memahami akan banyak hal, mereka oleh kehadiran kita, oleh pimpinan roh Tuhan, sehingga mereka bisa mengetahui firman Tuhan, oleh karena Tuhan memakai setiap kehidupan kita, ya. Karena kita adalah murid-murid, adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya, dan kata firman Tuhan juga bahwa orang bisa percaya oleh karena ada yang memberitakan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Orang bisa mendengar, dan berarti harus ada yang menyampaikan. Dan kalau ada yang menyampaikan, berarti dia tahu bahwa hadirnya kita di mana, hadirnya orang percaya di mana itu, saya mesti melakukan sesuatu, saya mesti mengerjakan sesuatu, supaya jemaat bisa terbangun, jemaat bisa bertumbuh, jemaat mereka bisa memiliki pemahaman, pengetahuan tentang Tuhan, dan pengertian yang benar tentang Tuhan, ya. Lalu berikutnya, jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan Korintus,
berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulnya melalui surat menyurat dan kunjungan pribadi. Ya, jadi ini latar belakang orang non-Yahudi adalah penyembah berhala dahulu. Dan ketika Paulus meninggalkan Korintus, ada berbagai macam masalah yang timbul dalam jemaat, sehingga saudaraku perlu wewenang dan pengajaran rasuli ya dari Paulus. Surat 1 Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanannya di Efesus. Jadi selama pelayanan di Efesus ini, saudaraku, kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal yang ke-19 dan juga pasal yang ke-20, di sini kita perhatikan bahwa disinilah masa Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di kota Korintus, ya, manakala dia mendengar tentang situasi yang terjadi di tengah jemaat, ya, situasi yang ada. Kalau kita perhatikan, nanti kita akan masuk ke sana, bagaimana tentang baik kabar rohani yang terjadi dan juga ada perpecahan, ya. Mereka mengatakan aku dari golongan ini dan seterusnya. Dan ketika Paulus mendengar hal tersebut, maka ia mulai menulis surat, ya, kepada mereka. Berita mengenai masalah-masalah jemaat Korintus terdengar oleh Paulus di Efesus. Setelah itu utusan dari jemaat Korintus menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus yang memohon petunjuknya atas berbagai persoalan. Ya, kita perhatikan di situ misalnya pasal 7, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 16. Ya, sebagai tanggapan atas berita dan surat yang diterimanya dari Korintus, Paulus menulis surat ini. Dan ketika dia mendengar, ya, tentang kabar persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat di Korintus, maka Paulus mulai menulis surat kepada jemaat yang ada, ya, kepada jemaat yang ada di Korintus. Mari kita akan lihat dan kita perhatikan, yaitu akan coba aku perhatikan di Kisah surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga, dan nanti juga kita lihat ayat 10 dan 11. Kita akan lihat dulu, perhatikan pasal yang pertama dari 1 Korintus ayat 1 sampai 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudaraku, di ayat yang pertama kita perhatikan di sini dari Paulus yang oleh kehendak Allah. Ya, sekali lagi mengatakan dan beri penegasan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa saya Paulus yang oleh kehendak Allah. Bukan mau saya, bukan keinginan saya, tetapi dia yang memanggil saya. Dia yang memilih dan memanggil saya untuk menjadi rasul. Oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Ya, kenapa dia memberi penegasan seperti itu? Karena kalau kita lihat di pasal yang ke-9, saudaraku, di situ ada yang meragukan tentang kerasulan daripada Paulus dan mengkritiknya. Ya, saudara-saudara, ada yang meragukan akan wibawa kerasulan Paulus ini. Ya, saudaraku, dia dengan tegas menyatakan bahwa saya oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Itu bukan mau saya, itu bukan kehendak saya. Saya menjadi pelayannya, menjadi utusan Injil. Itu karena mau dia, itu karena pilihan dan kehendak Tuhan. Dan saya mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, ya, mau Tuhan dalam kehidupan saya untuk memberitakan Injil, untuk memasyurkan namanya, beritakan tentang Injil Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa berikutnya juga kita perhatikan, dan dari Sostenes, saudara kita. Saudaraku, dia menyebutkan bahwa seorang yang bernama Sostenes, saudara kita, bahwa dari Sostenes saudara kita ini adalah, kalau kita perhatikan di Kisah Rasul 18, kemungkinan besar dia adalah kepala rumah ibadat yang ada di sana. Ya, ketika dia mengajar kepada orang-orang Yahudi dalam rumah ibadat, maka dia kepala rumah ibadat. Dan saudaraku, ia menyebut ini Sostenes ini saudara kita atau rekan pelayanan Paulus, yang kalau dia menyebutkan ini rekan ini, berarti ini seorang yang turut mengambil andil. Ada bagian yang dikerjakan oleh Sostenes dalam pelayanan Paulus yang dikerjakan, ya,
yang dilakukan. Ya, saudaraku, yang banyak berperan dalam apa yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Atau dengan sendiri juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk membantu saya dalam pelayanan, ya, membantu saya dan juga pada hari ini, ya. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah dari Sostenes, saudara kita. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa demikian juga ada orang-orang yang Tuhan bawa juga dalam pelayanan kerjaan Tuhan. Dan kita tahu orang-orang yang Tuhan bawa ini adalah orang-orang yang mereka diberikan hati oleh Tuhan untuk boleh sama-sama ikut dalam pilihan dan juga ikut bersama-sama mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Maka ada beberapa orang Yahudi yang diyakinkan, dan orang-orang tersebut akhirnya mereka diajar oleh firman Tuhan. Dan diantaranya ada Sostenes yang disebutkan di sini, seorang yang berperanan, seorang yang Tuhan bawa juga untuk boleh ikut bersama-sama dalam apa yang dilakukan oleh Paulus, ya, membantunya dalam banyak hal tentunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dengan sendiri juga mengakui bahwa seorang yang bernama Sostenes ini adalah seorang yang memiliki peranan yang penting, ya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita juga yakin dan percaya dalam setiap apa yang kita lakukan, kerjakan, dimanapun kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah dan saya yakin bahwa ada saja masih orang-orang yang Tuhan akan bawa juga untuk juga terus ikut mendukung, mensupport setiap kehidupan kita. Pada saat yang bersamaan kita lihat di jemaat di Korintus ada orang yang meragukan tentang wibawa kerasulan Paulus, saudaraku. Tetapi pada saat yang lain juga, saudaraku, ada rekan-rekan juga yang Tuhan juga bawa untuk juga boleh ikut bersama-sama, ya, dalam perjalanan misi yang Paulus lakukan dan juga dalam mendirikan jemaat Tuhan yang ada. Orang-orang yang Tuhan berikan hati, memberikan ketajaman rohani kepada mereka untuk juga boleh ikut mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh Paulus, ya. Saudara dikasih, dan dia disebutkan dengan jelas bahwa ada seorang yang berperanan, ya, dalam pelayanan dilakukan. Dan itu juga kalau kita lihat dalam banyak surat-surat Paulus, dia terkadang menyebutkan salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dari Lukius, Yasen, Sosipater, teman-teman sebangsa, salam dari Gaius yang bertumpangan, dan juga rekan-rekan yang lainnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, seorang rasul yang besar yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi juga ada saudara-saudara, ada rekan-rekan yang Tuhan bawa untuk membantunya, menolongnya, saudaraku, bahwa inilah orang-orang yang Tuhan bawa untuk menolongnya. Sehingga dikasih oleh Tuhan bahwa Paulus menyatakan dan memberikan sebuah apresiasi kepada mereka atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka kerjakan. Dan tentulah kita akan juga yakin dan percaya, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana Paulus sebutkan di 1 Korintus pasal yang 3, bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu, mereka lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan Tuhan layak akan memberikan upah atas setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa yang mereka lakukan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa ada murid-murid Tuhan, ada jemaat Tuhan, ada orang-orang percaya yang ikut bersama-sama dalam membantu menolong Paulus, ya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Saudaraku perhatikan di ayat yang ke-3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kepada semua orang jemaat yang ada di Korintus, kasih karunia menyertai dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan juga kepada mereka yang termasuk di dalamnya, mereka juga yang mengkritik dia. Saudaraku, di 1 Korintus kita akan coba lihat di 1 Korintus pasal yang ke-9. Di situ mengatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi kepada orang-orang juga yang mengkritiknya nih, kepada orang-orang yang meragukan wibawa kerasulannya dia, saudaraku, maka dia tetap menyatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera bagi kalian semuanya, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada. Jadi dia hadir, dia tahu benar bahwa dia membawa kasih karunia bagi mereka. Ketika saudaraku di jemaat, dimanapun dia berada, ketika dia menulis suratnya juga dia mengatakan di tempat ini menyatakan kasih karunia, di tempat yang sana juga mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera.
hadirnya dia di mana, dia tahu bahwa saya mesti bawa kepada orang juga, kepada mereka juga yang mengkritiknya, kepada juga orang yang meragukan, dia tetap menyatakan kasih karunia juga kepada kalian. Kiranya oleh pertolongan Tuhan juga kalian tetap mengalami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari saya ini hanya sebagai alat, sebagai instrumen di dalam tangan Tuhan. Karena itu saya yang adalah seorang rasul yang dipilih, yang dipanggil oleh kehendaknya, bukan kehendak saya, maka kewajiban saya adalah menyatakan juga kasih karunia, menyampaikan firman Tuhan. Jadi apa yang coba kita lihat? Lagi kalau kita perhatikan juga ketika Paulus ditangkap di Yerusalem dan orang-orang Yahudi mendakwanya dia dan menuduhnya melakukan perbuatan kriminal, orang penyakit sampar, ya pembuat keonaran, ya, dan juga mereka ingin membunuhnya. Manakala dia memperoleh kesempatan untuk membela dirinya, dia tetap menghadapi mereka dengan ketenangan. Ya, dia tidak membalas apa yang mereka perlakukan terhadap setiap tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada dia, ya, yang mereka coba ingin membunuhnya. Ya, mereka ingin mengeksekusi dia supaya Paulus ini dimasukkan ke dalam penjara atau bahkan dihukum mati pada waktu itu. Tapi manakala ada kesempatan untuk berdiri dan menyatakan pembelaan, dia tetap menghadapi dengan ketenangan, dengan kesabaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini menunjukkan seorang yang berjiwa besar. Sekalipun ada yang mengkritiknya, sekalipun ada yang meragukan akan kerasulan dia, tetapi kepada mereka juga kasih karunia, damai sejahtera kiranya tetap juga menyertai setiap kehidupan kita. Dari Tuhan Yesus Kristus juga menyertai setiap kehidupan kita. Nah, menyertai setiap kehidupan kamu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hadirnya juga kita sebagai orang percaya, bahwa hadirnya juga kita sebagai orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya, sebagai orang-orang yang harusnya kita dalam gelap, harusnya kita mati oleh karena dosa dan perbuatan yang jahat yang kita lakukan. Tapi Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan ketika kita yang telah dikenakan manusia baru ini, pakaian lama kita, hal yang lama telah ditanggalkan dan dikenakan manusia baru dan terus menerus diperbaharui dalam akal budi kita, kehidupan kita terus diperbaharui, yang baru sudah datang. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, maka hadirnya kita di mana itu? Kita membawa di mana? Berarti artinya juga kita mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh rasul ini, ya, bahwa hadirnya dia di mana tetap menyampaikan kasih karunia, damai sejahtera, kiranya damai sejahtera, kiranya ketenangan, ya. Ketenangan hati dan pikiran tetap menyertai. Dia adalah sumber damai sejahtera yang akan berikan ketenangan kepada setiap kehidupan kita, kepada kehidupan kalian. Kasih karunia kiranya berlaku atas kehidupan kalian. Kiranya oleh pertolongan kalian terus mengalami kasih karunia-Nya yang lebih lagi, ya, baik kepada mereka jemaat yang menerima setiap pengajaran maupun juga mereka yang mengkritiknya. Tetap dia menyampaikan kasih karunia bagi kalian semuanya. Ya, mereka kasih oleh Tuhan, bahwa ini menunjukkan dengan jelas bahwa ada bagaimana Paulus, saudaraku, memberikan satu keteladanan. Ia tidak marah dan ia tidak, saudara-saudaraku, menaruh dendam atau apa saja kepada mereka yang mengkritiknya, kepada mereka yang meragukan akan wibawa kerasulannya dia. Dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, itu juga yang diajarkan di dalam Roma pasal itu, mengatakan bahwa berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Tentunya saudaraku, ini mencontoh kepada apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Ya, dia mengatakan kepada orang-orang yang menganiayanya, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saudaraku, kita juga sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada pada hari ini dimanapun kita berada, saudaraku, tetap menyampaikan kasih karunia, damai sejahtera dari Dia. Dan kami ini hanya instrumen untuk menyampaikan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus terjadi bagi setiap kehidupan kamu. Ketika kalian mendengar firman Tuhan, kasih karunia terjadi. Dan oleh kasih karunia ini terjadi, kalian yang melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tersebut boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah-buah. Dan kalian juga boleh melihat hasilnya, menuai hasil yang kalian lakukan. Oleh karena ketika kalian mendengar firman Tuhan,
kasih karunia terjadi, maka kalian bisa menikmati hasilnya. Karena Tuhan akan menumbuhkan setiap benih-benih tersebut. Dan demikian juga, damai sejahtera juga dari Allah, ketenangan juga dalam hati dan pikiran. Kiranya itu terus juga menjadi bagianmu. Kamu dalam kondisi apapun, kamu dalam apapun, tetap damai sejahtera juga bagi setiap kehidupan kalian. Jadi menghadirkan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi contoh dan teladan bagi setiap kehidupan kita. Berikutnya kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini saudaraku, Paulus mendapat informasi tentang kondisi jemaat yang ada di Korintus ini, yaitu bahwa ada perpecahan di antara mereka yang mengatakan bahwa ada dari golongan Apolos, ada dari Paulus, ada dari Kefas, atau dari Kristus. Jadi adakah Kristus terbagi-bagi? Ada perpecahan yang coba melanda jemaat. Ada situasi rohani yang terjadi oleh karena ada terkotak-kotak di antara mereka. Dan manakala situasi rohani ini terjadi kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, maka saudaraku, ada keluarga Kru yang melihat situasi tersebut, keadaan rohani tersebut, keadaan yang bisa akhirnya membuat jemaat jadi terpecah belah. Maka berikutnya apa dikatakan? Manakala situasi demikian terjadi, maka keluarga Klu ini, saudara-saudaraku, mereka tahu mereka harus menyampaikan kepada siapa. Ya, mereka membawa ketika mereka melihat ada kondisi rohani, ada kondisi yang demikian terjadi di tengah-tengah jemaat dan dapat membuat jemaat ini jadi terpecah oleh karena masing-masing mereka mengatakan saya dari golongan Paulus, dari golongan Apolos, atau dari golongan Kefas, dan dengan sendiri artinya membanggakan bahwa mereka ini yang lebih daripada yang lainnya. Dan itulah sebabnya kenapa akhirnya kita melihat nanti dalam pasal berikutnya, saudaraku, Paulus perlu menyampaikan ilustrasi bahwa kita ini satu tubuh. Banyak anggota tapi satu tubuh. Di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka, tidak ada orang barbar, tapi kita semuanya satu di dalam Tuhan. Tapi fungsinya yang berbeda-beda. Ya, jadi mata tidak boleh berkata karena saya adalah mata yang melihat maka saya lebih penting daripada yang lainnya. Demikian juga anggota tubuh yang lainnya. Jadi kamu tidak boleh mengatakan kamu lebih daripada yang lainnya. Kita punya fungsi yang berbeda-beda. Dari golongan ini terlalu mengatakan saya lebih daripada dia. Dari golongan ini juga mengatakan karena kami dari golongan Kristus mengatakan kami lebih daripada yang lainnya. Dari golongan Kefas demikian dan seterusnya. Paulus perlu menyampaikan, memberikan sebuah arahan kepada mereka. Ya, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa yang menyampaikan ini adalah di sini kata firman Tuhan diberitahukan orang-orang dari keluarga Klu. Jadi manakala ada persoalan rohani yang terjadi di tengah jemaat, ada situasi yang sedemikian ini saudaraku, maka orang keluarga Klu ini saudara-saudara kasih Tuhan, mereka saudara-saudaraku tidak berpangku tangan atas situasi tersebut. Mereka tahu bahwa kepada siapa harus mereka memberitahukan supaya ada solusi yang terjadi kepada jemaat. Bahwa mereka tahu bahwa mereka harus kepada Rasul Paulus, seorang yang mendirikan jemaat dan seorang juga yang dia tahu benar-benar ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan dan otoritas rasulnya, saudaraku, dapat memberikan pengajaran kepada mereka sehingga mereka menjadi yang tidak terkotak-kotak. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kehadiran kita juga sebagai orang percaya pada hari ini, manakala juga kita ada hadir di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada dan kita mendapati ada kondisi rohani, ada keadaan-keadaan di mana yang bisa membuat jemaat Tuhan jatuh lebih jauh kepada hal-hal yang tidak benar. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka kita tahu sebagai orang percaya kita datang dan menyampaikan kepada saudaraku, hamba-hamba Tuhan di mana kita berada, supaya ada semua solusi yang boleh terjadi. Ya, tidak berpangku tangan dengan kehidupan rohani yang sedang melanda. Ya, supaya saudaraku jemaat boleh tetap utuh di dalam Tuhan. Jadi ada satu kepekaan untuk melihat saudara seimannya supaya mereka terus tidak tinggal dalam keadaan yang demikian. Tapi bagaimana mereka bisa kembali bersatu padu. Dan itu yang dilakukan. Supaya jangan ada perselisihan. Jangan sampai mengatakan bahwa yang saya dari ini lebih daripada yang lainnya. Saya yang ini
lebih daripada yang lain. Sehingga Paulus perlu menyatakan bahwa adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, dan seterusnya. Ada pemecahan, ya, ada solusi yang disampaikan oleh Paulus sebagai seorang rasul yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk boleh menyatakan firman Allah kepada mereka, supaya jangan sampai kondisi tersebut dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan dan sehingga terjadi lagi hal-hal yang lebih buruk lagi. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika Paulus mendengar hal tersebut, maka dia segera menulis surat dan menyampaikan kepada mereka. Demikian juga kehidupan kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Hadirnya kita di mana pada hari ini, dan ketika kita melihat ada saudara seiman kita, ada orang-orang percaya di mana kita berada, yang mungkin mereka dalam kondisi rohani, dalam berbagai macam situasinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa kerjakan di tengah-tengah situasi rohani tersebut? Mungkin mereka perlu yang namanya ada kekuatan, ya, ada motivasi yang lebih kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita yang ada yang melihat hal tersebut, kenapa tidak kita bisa datang juga, ya, sebagai rekan sesama dalam Tuhan untuk memberikan kekuatan, ya, untuk mendorong untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan, ya, untuk tetap maju dalam Tuhan, untuk boleh melihat bahwa di dalam Tuhan tetap ada pengharapan, tetap ada pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan mereka, ya. Dan saudara, itu yang dikatakan juga oleh Paulus, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dari kondisi-kondisi yang demikian, maka Tuhan juga mengajarkan kita menjadi orang yang segera peka terhadap situasi yang ada, bukan menjadi orang yang acuh tak acuh, ya, terhadap kondisi rohani yang ada. Tetapi bagaimana saya bisa ikut, apa yang saya bisa lakukan di sana? Hadirnya saya di sana, saya bisa kerjakan apa? Ya, saudaraku yang terakhir kita akan melihat, buka di dalam pasal yang kedua, ya, di pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima, ya. Kalau kita perhatikan bahwa Paulus menyampaikan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan. Saudara, kita perhatikan bahwa isi pemberitaan firman Tuhan disampaikan tidak berdasarkan pada hikmat manusia yang paling mutakhir, ya, baik dunia pada waktu itu dan juga di dalam gereja. Jadi intinya fokus pemberitaan firman Tuhan yang Paulus sampaikan adalah pada Injil, berpusat kepada penebusan Kristus Yesus. Maka ini sering katakan bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi dia bukan datang dengan hikmat manusia, tetapi datang berdasarkan berfokuskan kepada Injil tentang sentra dari kekristenan, yaitu kepada kematian dan kebangkitan Kristus, tentang salib itu, ya. Dan juga saudaraku, dan oleh pertolongan Roh Tuhan, ya. Jadi dia menyampaikan isi beritanya ini, dia mengatakan bahwa ini hanya sentralnya yaitu kepada salib Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa juga hadirnya kita sebagai orang percaya ini, maka fokus pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan ini adalah berfokus kepada salib Kristus Yesus. Membawa orang supaya melihat kepada salib. Membawa orang supaya melihat kepada bahwa di atas salib setiap dosa kita telah ditanggung, ya, dan kita telah beroleh hidup dalam namanya. Kita tidak akan beroleh kutuk hukuman dosa lagi, dan Dia yang telah bangkit, saudara-saudaraku, dari maut, mengalahkan kematian, dan demikian juga kehidupan kita, ya, pada hari ini. Berarti kita juga jangan sampai menyanyiakan pengorbanan yang Tuhan telah lakukan bagi kehidupan kita. Dan dalam perjalanan kehidupan ini, manakala kita dalam perjalanan ini, saudaraku yang terkasih, ada hal-hal tekanan atau beban atau apa saja yang Tuhan izinkan, kita juga harus tetap melihat kepada salib Tuhan. Jadi intinya adalah bagaimana Dia datang bukan dengan hikmat manusia, tetapi datang oleh pertolongan Roh Tuhan, datang dan berfokus kepada salib Tuhan, kepada salib Kristus. Dan ini juga lah yang menjadi sentral, inti dari
pemberitaan kita sebagai orang percaya. Kami datang kepada saudara-saudara seiman, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dan berfokus kepada apa yang telah Kristus lakukan bagi kehidupan kita. Kami datang oleh pertolongan Roh Kudus, ya, tetapi kepada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah dan keyakinan akan kekuatan Roh. Kiranya Roh Kudus oleh pertolongan Tuhan memampukan terus setiap kehidupan kita pada hari ini, supaya hadirnya kita di mana saudara dikasih oleh Tuhan. Berarti saya tahu hadirnya saya di mana, di tempat tersebut saya harus mengerjakan apa, ya. Dan saudaraku, hadirnya kita di mana, Tuhan tempatkan kita, ada kita menyampaikan kasih karunia, damai sejahtera. Kiranya terus, ya, ada bagi setiap kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita pada malam hari ini. Dan kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan, dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan terus mengingatkan kita supaya dengan kehadiran kita dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau sama-sama naikkan pujian, kita mau katakan hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari pakai setiap pribadi kami Tuhan, pakai seluruh hidup kami untuk menjadi Allah. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu ini, kesempatan yang kembali Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh kembali bersama-sama ya Tuhan, dalam perenungan malam ini Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya Tuhan, ya pada malam hari ini Tuhan. Dan biar setiap apa kebenaran firman-Mu Tuhan, bagian-bagian yang kami bisa pelajari saat malam hari ini Tuhan, oleh pimpinan pertolongan Roh Tuhan, Roh Kudus, memampukan kami terus untuk boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Dan kami juga dimampukan terus juga Tuhan untuk menghidupi dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu bahkan semuanya ikut bersama-sama dengan kami dalam perundungan malam ini. Tuhan yang mengetahui persis seluruh situasi kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang hadir dan berikan pertolongan, berikan kekuatan. Bahkan ya Tuhan, ada yang dalam kelemahan tubuh Tuhan boleh menjamah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam berbagai beban, tekanan, pergumulan, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan bagi kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan terus Tuhan, hadirnya umat-Mu, hadirnya kami di mana Tuhan. Kami tahu bahwa kami menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Menghadirkan ya Tuhan, kasih karunia Tuhan terjadi bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Oleh karena setiap umat-Mu, kami sebagai umat-Mu ya Tuhan adalah orang-orang yang mengerti dengan benar ya Tuhan bahwa hadirnya kami di mana berarti kami adalah utusan-Mu dan kami tahu harus melakukan, mengerjakan apa oleh pertolongan pimpinan Roh Tuhan yang terus memampukan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada pada hari ini. Kau juga terus menolong, Kau juga terus memberkati bangsa kami Indonesia, berkati pemerintahan kami yang ada, berkati presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Tuhan tolong ya Tuhan, dan juga dibantu oleh wakil presiden dan juga oleh para menteri-menteri yang ada. Tuhan tolong, dan apa yang dirancangkan ya Tuhan demi untuk kemajuan, demi untuk penanganan COVID juga pada hari ini. Tuhan tolong ya Tuhan, baik penanganan dampak yang ditimbulkan juga, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak sosial dan semuanya. Tuhan tolong ya Tuhan, kerja keras dari pemerintah kami Tuhan tolong, pemutusan mata rantai juga semuanya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kan juga setiap gereja umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, mereka juga yang ada di mana Tuhan tempatkan juga terus kami bisa mengerjakan apa Tuhan yang kami bisa kerjakan ya Tuhan. Bahkan juga anak-anak-Mu Tuhan yang ada di pemerintahan juga yang ada Tuhan juga menolong mereka semuanya Tuhan. Terima kasih, kami syukur malam hari ini. Terima kasih buat waktu ini yang Tuhan sudah beri bagi kami Tuhan. Dan kami hari perundungan malam kami ini, Tuhan boleh memberkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini dan shalom.